Welcome to Street Talks. Oke, teman-teman ketemu lagi sama gue Faris di Street Talks. Seperti biasa, gue hari ini udah ada narasumber baru. Di samping gue udah ada sebelumnya gini, welcome to the room, Dela Novianti. Novanti. Dela siapa? Novanti. Novanti kan? Dela bilang Novianti. Typo. Oke, Del, sebelumnya gue ngucapin thank you banget nih. Thank you, gue udah diundang ke sini. Gue seneng banget, sumpah. Gimana? Gue seneng banget karena gue sebelumnya sama Kak Faris ini kita sebenarnya udah kenal lama. Bener. Tapi kita ini adalah senior dan junior. Jadi masih kayak agak ada awkwardnya. Awkwardnya gue yang sebenarnya awkward nih. Oke. Nah, Del. Tadi kita udah ngobrol banyak sebelumnya sebelum tag ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau misalnya orang mulai conversation atau percakapan, gue akan nanya satu hal nih. Apa? Pertanyaan template. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lo apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Akhirnya gue ditanya loh. Emang kemarin gak ada yang nanya? Enggak nanya balik maksudnya. Oke, aman ya? Aman. Raga, jasmani, rohani Jiwa, raga, jasmani, rohani, batin, alhamdulillah lagi di fase aman. Lagi happy cuy. Lagi happy Soalnya banget. abis rilis something. Seru. Sebelumnya congratulations. Thank you Kak Faris. Buat jadi Dela itu abis rilis single baru cuy. Nanti kita akan bahas di sini juga. Oke. Nah, Del, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih Dela itu siapa. Lo bisa introduce yourself dulu sedikit. Oke, boleh. Halo semuanya yang lagi nonton, nama gue Dela Novanti, known as Dela Nov, stage name-nya. Gue perlu nyebutin umur gak ya? Bebas, terserah. Gue 21 tahun dan alhamdulillah baru banget lulus kuliah. Yes. Jadi setelah lulus kuliah rencananya kepengennya fokus musik sih. Oke, ini udah lu tentuin sekarang? Iya, kepengennya fokus musik. Fokus di musik? Iya. Wow, padahal gue mau tanyain tadi. Oke, udah ada lagi? Itu aja bingung gue kalau disuruh perkenalan. Oke, nah biasanya kalau mungkin sekarang lo belum, gue simpulin lo belum dikenal secara masif. Betul ya? banget. Betul. Tapi soon kalau misalnya orang mau kenal lo mau dikenal sebagai apa sih? Gue Soalnya gini guys, dia tuh MC bisa, ya kan? Sekarang penyanyi, terus kayak dia multi talented banget. Wow, dipuji gue. Sebenarnya apa ya? Kalau mau dikenal sebagai apa sih? Sebenarnya gue tuh kepengen dikenal sebagai personality yang baddie. Makanya kenapa kayak gue piercingan segala macam. Maksud gue kayak gue pengennya dikenal sebagai baddie sih. Oke, berarti looks lu kayak gini memang itu personal branding. Sengaja. Gitu. Oke. Berarti secara garis besar juga lo mau dikenal sebagai musisi juga dong. Betul. Gitu betul. Ya. Musisi ya. Kita doain guys. Amin. Yang di belakang boleh doain. Amin. Oke. Nah, Del, lu kan abis banget nih. Baru banget seminggu apa berapa hari sih? 4 kayaknya, masih 4 hari. Gue sekarang tanggal berapa sih? 27 ya? 27. Iya, gue rilis single tanggal 23. Ya. Baru banget Dela ini rilis single judulnya Best You Had. Betul. Bener ya? Betul. Del, after lo rilis single itu, feeling apa? Perasaan lo gimana sih? Gue boleh cerita tentang dari awal singlenya dulu ya? Boleh dong. Jadi mungkin orang-orang juga banyak belum tahu gue, cuman waktu itu gue sebelum mengeluarkan single, gue sempat join sebuah kolektif namanya Black Minds. Sorry, namanya? Black Minds, oke. Ya, dan di situ gue juga sempat punya lagu, tapi lagunya featuring, bukan lagu single gue sendiri. Jadi waktu itu gue featuring sama Gibran. Oke, IC itu udah agak lama juga sih itu. Tahun berapa? 2019. Oke. Nah, selama 2019 sampai 2021 ya sekarang ya. Yes. Gue baru punya project lagi sekarang. Oke. Jadi ya sebenarnya nggak aktif waktu selama 2019 sampai sekarang itu. Gue memang nggak terlalu aktif di musik karena kuliah fokus gue bukan musik gitu. Jadi fokus gue itu kemarin lebih ke kuliah, terus organisasi juga. Pokoknya semuanya gue jalanin, tapi musik bukanlah sebuah fokus gue. Dan kalau bisa dibilang sih gue masih newcomer banget ya, singer. Yes. Karena bener-bener nih gue baru diterjunin nih di dunia musik gitu baru-baru ini. Jadi ya begitu. Kalau ditanya perasaan after ngeluarin single itu, gue selama ngeluarin single, pokoknya selama gue hari tanggal 23 gue ngeluarin single itu, gue speechless banget. Kayak gue nggak nyangka respon orang-orang tuh sepositif dan
gue nggak expect aja gitu orang-orang Iya, bakal iya. ngerespon kayak gitu. Lu pegang repost juga kan? Pegel nge-repost banget sih, tapi Pegang repost. itu kayak gak berarti apa-apa karena wow ternyata gue bikin sesuatu yang Yap. bisa dinikmatin orang. Maksud Yes. gue Itu poinnya sih sebenarnya. Betul. Kalau kita buat suatu karya itu poinnya sih. betul. Bener. Menurut gue kayak nggak ada yang bisa menggantikan hal bahwa karya lo tuh diapresiasi dengan orang banyak itu Woi, sih. tepuk tangan lu dong. Gila. Soalnya gue beberapa hari ini kan pantengin story lo nih. Emang sering lewat setiap hari malah ya. Itu setiap hari tuh kayak ada aja yang dia repost cuy. Jadi tuh kayak titik berarti banyak dong yang Pas dengerin. tanggal 23 sih itu titik-titik banget, Titik-titik gila banget ya. banget itu pas tanggal 23. Gue berterima kasih banyak banget sama yang udah mensupport gue sih, terutama Siapa tuh? gue punya banyak single, maksudnya gue punya banyak orang di balik single gue ini. Oke. Terutama House of Sunburn, kolektif gue yang Oke. ada di Bekasi, terus juga yang produce lagunya Nula Sound aka Alvin. Oke. Ada Faiz juga, ada Angga, Jack Don, ada Handy aka Henkar. Mereka semua tuh work hard behind my single gitu. Oke. Jadi gue nggak semata-mata membuat single ini tuh gue sendirian, nggak Yes. sama sekali. Gue dibantuin orang Oke, banget berarti sih. banyak orang di belakang lo ya. Iya, banyak orang di belakang gue dan menurut gue itu sih yang patut diapresiasi karena gue nggak akan bisa mengeluarkan single gue tanpa orang-orang di belakang gue. Yes, setuju. Gila ya. BTW itu singlenya ada di platform apa aja? Gue ngeluarin single itu di semua platform, jadi ada di YouTube, Yes. ada Deezer, ada Spotify, Apple Music, iTunes, pokoknya semuanya kalian bisa dengerin di situ sih. Oke, jangan lupa tuh didengerin. Harus Semuanya ada ya, biar dapet pundi-pundi gue. Oh. Cuma menurut gue apresiasi tertinggi itu bukan soal ini sih. Iya, betul Iya gak banget, sih? betul banget. Orang bisa menikmati karya gue tuh menurut gue adalah apresiasi tertinggi buat gue sih. Yes, itu emang jelas sih dengan orang banyak yang maksudnya yang dengerin, yang nge-share juga itu udah merasa puas sih. Iya. Kalau gue jadi dulu tuh gue udah puas banget. Gue udah menomor 3-4-kan perihal uang. Kalau gitu ya posisi Betul. gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti ada di Spotify, di Apple Music dan lain-lain. Yaps. Kalian bisa dengerin ya guys. Betul. Oke. Kalau di mention juga bisa nih. Ya, Apa? Instagram. Oh iya Delanya. bisa. Jadi Nanti kalau misalnya di kita Instagram lo mau sini. add music itu bisa, udah ada lagu gue. Oke, Del, lo bisa cerita sedikit gak tentang kayak proses dari rilis lagu lo itu? Oke, ini seru nih gue. Gimana? sebenarnya. Jadi actually sebelum gue mau memutuskan untuk rilis single gue ini, Mm-mm. gue tuh udah pengen selesai jadi Delanov. Maksudnya pengen selesai? Maksudnya gue udah gak pengen lagi di dunia musik karena Why? sebelumnya gue tuh merasa kayak gue selalu jalan di tempat, gue nggak berkembang karena gue benar-benar buta di dunia musik tuh gue benar-benar buta. Jadi gue nggak tahu apa-apa dan kebetulan teman-teman gue juga lagi pada sibuk. Mm-mm. Jadi gue kayak ya udahlah gue memutuskan untuk Cari yang lain apa kesibukan iya gue yang udah lain nggak gitu mau jadi Delanov lagi gitu. Gue Iya. kayak udah menyerah nih di dunia Yes, musik nih. yes. Gue udah mau menyerah banget di dunia musik sampai gue kayak udahlah gue maunya nyanyi jadi hobi gue aja. Gue nggak mau Oke. nyanyi itu jadi sebuah karir gue. Oke. Datanglah teman gue yang tadi gue mention tadi, Yap. sempat gue mention tadi. Intinya bagi gue mereka tuh menyelamatkan gue sih. Mereka tuh kayak Support udah, lo. iya support gue kayak sayang kalau lo gini. Ya udah akhirnya dengan proses waktu yang sebenarnya super singkat, Yes. single gue jadi. Jadi waktu itu gue itu membuat nyari-nyari beatnya itu kan biasa kita tuh sebelum bikin single tuh nyari referensi beat. Pasti. Itu nyari referensi beat itu gue tanggal 8 Agustus. Hah? Demi apa? 8 Agustus. Baru 8 Agustus? 8 Agustus ini, Oke. 8 Agustus. Jadi gue mulai nyari-nyari referensi beat. Terus kayak hari itu juga gue kayak gue harus nyari nadanya bla 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 bla. Dapet nih. Oke. Terus udah dapet, setiap hari itu gue selalu pasti update tentang lagu gue ke teman-teman gue yang Yap. behind my single itu. Mhm. Gue kayak gue mau liriknya kayak gini-gini, gue mau beatnya kayak gini-gini. Pokoknya intinya mereka tuh sabar gitu mengikuti kemauan gue Ya, ya. gitu. Sebenarnya ini prosesnya menurut gue sangat amat singkat sih, dari tanggal 8 sampai bisa rilis tanggal 23 itu tuh singkat banget. Parah, itu singkat banget sih setahu gue. Iya. Itu Dan singkat sebelumnya gue itu benar-benar buta dalam artian gue cuma bisa nyanyi, gue cuma tahu nyanyi. Gue nggak Oke. ngerti cara nyari nada, gue nggak Oke. ngerti cara nyari lirik. Cuman teman-teman gue ini coba lo dulu, nanti kalau lo udah pusing, udah skakmat baru tanya bantu. gue gitu. Jadi gue tuh lebih merasa teman gue ini membuat challenge ke gue, tapi yang jadinya bikin diri gue tuh berkembang Yes, I see. gitu. Jadi single ini semua liriknya gue yang tulis. Wow. Iya. Tapi itu maksud gue prosesnya lu nulis lirik dulu baru nyari beat atau nyari beat dulu baru nulis lirik? Nyari beat dulu baru nulis lirik, karena gue tipe orang yang kayak gue udah tahu nih temponya segini gini, Oke. temponya begini, gue tinggal cari kata-kata yang pas untuk beat Ngisi ini. itu semua. Oke. Iya, dan kebetulan kan beat gue ini kan beat yang fun ya, beat summer lah Yes, ibaratnya ya, beat summer.
Jadi gue emang sengaja kata-katanya tuh agak lebih cepet, di lirik-liriknya tuh agak temponya tuh cepet gitu. Setuju. Nah itu berarti lo kan ada nih, Yaps. soalnya beberapa musisi, gue juga beberapa kali nonton wawancara musisi juga kan, mereka tuh ada yang bikin lirik dulu baru nada, begitupun sebaliknya. Kalau lo berarti nada dulu baru lirik karena sebenarnya susah gampang sih kalau bikin lirik tapi nadanya belum ada kalau dari gue pribadi ya. Karena lo harus nyesuaiin temponya, terus kata-katanya ini nyambung nggak satu sama lain, maksudnya dia misalnya kayak I don't even care if your parents made a baby gitu kan agak susah ya untuk kayak gitu. Jadi gue lebih prefer nyari beat dulu baru nyari lirik, nulis lirik lebih mudah. Nah itu juga bisa jadi tips tuh buat lo yang mungkin mau bikin lagu gitu. Lagu berarti better cari dulu nih beatnya, nadanya, baru lo masukin liriknya. Betul. Nah tadi kan lu mention tentang referensi beat dan lain-lain. Nah referensinya itu dari mana itu Del? Oke, jadi untuk pribadi lagu gue yang sekarang, gue referensinya dari SZA sama Doja Cat yang Kiss Me More. Referensinya kayak gitu. Cuman kalau untuk referensi artis, gue sih intunya artis R&B ya pastinya ya. Karena kan lagu gue ini genrenya R&B. Tapi kalau untuk referensi keseluruhan gue dalam bermusik, gue suka banget sama Raisa sama Agnes Mo sih. Oh Agnes Mo, ya lu ini banget sih. Iya ya, nyambung banget ya. Ketahuan kiblatnya ya. Iya kiblat gue tuh Raisa sama Agnes Mo. Raisa tuh yang kayak untuk nada falset segala macam. Cuman kalau Agnes Mo tuh kalau menurut gue ini loh, gue tuh pengennya kayak Agnes Mo. Gitu. Ya kelihatan sih, kelihatan banget malah. Oke, tadi kan liriknya berarti lu buat sendiri. Yaps. Berarti itu based on your dibilang based on my experience gaya kayaknya iya dan tidak sih. Iya sih. Oke. Itu based on true story. Itu maksud gue kayak biasanya gue suka nulis juga gitu. Yeah. Bikin cerita atau nulis hal yang paling mudah adalah based on our story gitu. Iya, bener banget. Itu berarti ada sesuatu atau message yang mau tunjukkan atau gimana deh? Oke, jadi kalau gue ceritain tentang single gue, kalau in general tuh sebenarnya arti dari lagu gue ini adalah finally getting all the love you want sebenarnya sih. Lo mendapatkan cinta-cinta yang lo tuh pengen dapetin gitu. Akhirnya lo dapet. Dan lo tuh seneng banget sama orang ini tuh, lo kayak merasakan koneksi yang lo nggak pernah dapetin sama orang-orang sebelumnya. Oke. Terus gue merasa kayak di lagu ini lo tuh jadi kayak berbunga-bunga banget setiap lo sama dia. Jadi kayak fuck everything gitu loh. Itu makanya relate banget sih. Iya makanya. Dan terus gue berusaha kayak gue pengen banget nuangin apa yang diisi pikiran gue tuh di lirik di lagu gue pertama. Maksudnya kayak hal yang relate banget sama gue. Jadi pas orang dengerin lagu gue kayak ini lagunya lo banget, liriknya juga lo banget gitu. Setuju. Gitu sih. Oke, berarti itu bener ya based on your on my story. Okay. Nah, kalau misalnya gue tanya nih Del. Setelah ini lu kan udah buat single nih. Misalnya next lu mau buat lagu lagi nih? Mau banget, pasti harus banget karena gue merasa Tuhan nih baik banget sama gue. Dia memberikan jalan gue semudah mungkin, ibaratnya di saat orang lain harus milih kuliah atau lo mau fokus musik. Tuhan membuat gue yaudah lo lulus, setelah itu lo fokus di musik. Gue merasanya seperti itu sih. Oh, lu merasanya Tuhan emang ngasih jalan lu ngasih jalan gue di situ. Oke. Gitu. Wow, good luck Del buat your future. Asli. Amin ya Allah. Gue ikut excited karena lu nya juga happy banget gue lihat. Iya, harus happy banget karena ya gue sempat berhenti, sempat nggak ada apa-apa 2 tahun itu dan kayak my first single ini harus jadi sesuatu yang berarti banget buat gue, makanya kenapa gue mau bikin sedemikian rupa. Jadi gue nggak main-main di single pertama gue gitu. Gue maunya ceritanya dari gue, liriknya dari gue, segala macam dari gue. Gitu. Nah, untuk next projectnya mungkin lo ada teaser dikit atau memang biar jadi lihat nanti aja, cuman gue akan ada beberapa featuring dengan beberapa rapper juga. Dan gue excited banget sih karena ini berbanding terbalik dengan lagu gue yang sekarang, karena lagu gue yang sekarang ini kan fun banget nih vibes-nya nih, bener-bener summer banget nih, enak banget kalau lagi ke Bali terus lo jalan-jalan kan di Melasti tuh, naik kabriolet, wah seru banget sih, sabi banget. Nah selanjutnya ini teaser sedikit lagu gue akan lebih dark. Iya, akan lebih dark karena memang nyesuaiin sama yang rap ya, sama yang featuring gitu. Nah, kan kalau misalnya ngomongin karya gitu, berarti karya itu adalah, kalau menurut gue itu legacy kita. Betul banget. Legacy. Nah, menurut lo
seberapa penting sih legacy yang kita tinggalin kayak berupa karya atau apa gitu? Kalau menurut gue sih legacy yang ditinggalin tuh maksudnya penting banget ya, jangan sampai yang penting gak plagiat sih kalau menurut gue itu. Itu poinnya Lo tuh. cari referensi boleh dari manapun, mau nyolek-nyolek lirik dikit tapi nggak plagiat. Maksud gue kalau misalnya liriknya ABC, lo jangan ABC juga, tapi kayak ABD gitu, Yap. ADB gitu. Ya, setuju. Berarti menurut lo penting banget ya legacy ya? Legacy penting, yang Iya. penting nggak plagiat sih. Ya, setuju sih. Karena kalau kita udah nggak ada, kita nggak apa-apa. Iya. Cuma kita harus meninggalkan Karya, berarti meninggalkan sesuatu yang orang-orang tuh, Bisa. oh ini loh Delanov Ya, gitu. Ya, setuju. Betul. Nah, Del, kalau gue tanya, lu kan udah, misalnya lu MC udah, sekarang nyanyi juga. Yes. Kalau gue tanya, achievement terbesar yang lo udah capai sampai hari ini itu apa? Kalau achievement sebenarnya gue nggak mau bilang banyak sih, tapi maksud gue I feel blessed karena Tuhan tuh mengasih jalan gue tuh kayaknya gampang aja gitu. Oke. Ya walaupun emang ada perjuangan di balik itu, cuman yang bisa bilang gue gampang adalah achievement, apa sih itu harapan-harapan gue tuh dijadikan kenyataan semua gitu. Oke. Gue nggak pernah nyangka seorang gue yang dulunya nyanyinya cuman asal-asalan sekarang bisa bikin lagu. Itu menurut gue achievement terbesar di hidup gue sih. Oke. I see, berarti dengan single ini sebagai Achievement terbesar sih. besar Terus ya. achievement terbesar selain karya gue adalah apresiasi orang-orang sih menurut gue itu. Iya, itu penting banget. Gue nggak berhenti mengapresiasi orang-orang karena kalian aja mau ngepost story gue tuh pasti pakai effort kan. Pastilah. Pasti. Iya, Jadi menurut gue tuh salah satu yang harus diapresiasi banget, yang lo merelakan waktu lo untuk mendengarkan lagu gue itu sesuatu yang harus diapresiasi banget. Cool. Tapi dia orang tua lo bangga banget berarti sama. Bangga banget, alhamdulillah. Jadi nyokap gue pas gue kasih lihat lagu gue, nyokap gue perdana gue kasih lagunya sebelum rilis Gimana tanggal tuh? 23. Responnya gimana Nyokap tuh? gue ya mungkin karena orang tuh gak ngerti bahasa Inggris amat ya, jadi dia Iya. gak paham-paham banget sama lirik gue kan eksplisit banget ya. Ini sama nyokap gue seneng banget sampai dia nyebarin ke grup-grup kantornya. Terus gue mikir, duh kalau grup kantornya dia ngerti bahasa Inggris gue mati ini anjir. Tapi gak sih, nyokap gue beneran support banget sih sama apa yang gue lakukan, terutama di musik. Nyokap gue support banget. Oke, berarti dia happy banget. Happy banget. Dan bangga banget sih nyokap lo ya. Asli. Nah, kalau misalnya ini kan musik, lo kayak sekarang jalan di musik nih. Iya. Nah, ada gak sih yang pengen lo buat lagi selain di bidang musik? Apa ya, gue sebenarnya tertarik dengan mencoba hal-hal baru. Apa aja gue cobain sih. Kerja korporat iya, MC iya, nge-host iya, makeup juga iya. Oke. Tapi kalau untuk hal lain saya sambil berjalannya waktu aja sih. Oke. Sering berjalannya Let it waktu flow aja. ya. Iya, let it flow aja. Yang penting gue nggak pernah menolak kesempatan sih. Prinsip gue gini, gue nggak akan menolak kesempatan. Urusan gue bisa atau enggaknya itu nanti karena gue bisa belajar. Ya, setuju. Ya, Setuju, jadi setuju. ibaratnya gue diterjunin di dunia musik juga gue nggak ngerti apa-apa. Tapi udah gue jalan aja. Kan masih ada orang-orang di belakang gue masih bisa belajar dari mereka. Oke. Gitu. I see. Nah, kalau misalnya setiap orang kan biasanya punya mimpi nih. Ya, setiap orang punya mimpi, setiap orang punya keinginan gitu. Dan mungkin keinginan lo sudah tercapai salah satunya nih Yaps. di musik. Tapi ada gak sih Del satu keinginan terbesar lo yang belum lo capai dan ingin sekali lo capai? Gue pengen banget beli rumah. Sama Oh, iya, gue tuh Sama. impian gue sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Maksud gue pertama ya pasti yang pertama membanggakan orang tua tuh harus ya. Pasti. Kayak gue pernah suatu waktu gue ngomong sama nyokap gue, mah doain ya semoga Dela kalau di karirnya musik kan karirnya bagus ya, maksudnya kayak kita Peluangnya ngundang-ngundang, ada lah. iya peluangnya ada, Peluangnya ada. ngundang-ngundang artis di event kan juga wow gede banget bayarannya kan. Iya. Gue selalu ngomong sama nyokap gue bilang, mah doain ya kalau misalnya karir di musik bagus, kepengen nyicil rumah, gue bilang gitu. Amin, Jadi kalau amin. mungkin orang-orang lain misalnya mikirin gue di musik duitnya buat fair buat apa ya, nggak apa-apa, it's fine gitu, it's completely fine. Cuman kalau gue cita-cita gue adalah gue kepengen nyicil rumah sih. Di mana tuh Del? Lu udah pengen di selatan, di mana? Timur? Selatan dong, Pondok Eh, Indah selatan. dong, Oh, amin. Karena Pondok Indah kan aksesnya deket kan, maksudnya Iya, setuju. tengah-tengah. Iya benar. Yaps. Cuma pricey juga sih. Iya kan sih, makanya itu tujuannya kita kerja keras supaya mendapatkan apa yang kita mau. Terus, gitu. Oke, Del, tadi kan udah lu happy banget nih sekarang ya kan. Yaps. Nah, kemarin juga kan kita sempat ngelaluin pandemik nih. Betul. Gitu kan. Nah, kalau boleh gue tahu nih, lu punya gak sih satu ketakutan terbesar lo dalam hidup, Del? Ketakutan terbesar gue dalam hidup adalah gue ditinggalin orang yang gue sayang, maupun itu sahabat, keluarga, atau apapun. Kayak gue sebisa mungkin selama gue pandemi kemarin, kan emang jarang ya bisa ketemu orang ya. Gue
segimana mungkin gue harus ngechat teman-teman gue segala macem karena gue cuman gak mau ditinggalin sama mereka gitu. Kayak walaupun lo jauh sama gue tapi kita harus tetap keep in touch itu sih. Gue paling takut ditinggalin sama sahabat-sahabat dan keluarga gue. Setuju. Itu juga beberapa waktu lalu gue melakukan hal yang sama kayak kita tuh mencoba untuk menjaga apa yang kita punya. Betul. Dengan ya chat teman, nanya kabar, karena kabar itu penting banget. Sesimpel itu sih, sesimpel kayak lo lagi ngapain, apa kabar, kita udah lama banget, walaupun terkesannya basa-basi ya. Iya, bener banget. Tapi menurut gue itu salah satu hal yang bisa bikin relation lo tuh jalan terus sama teman-teman lo sama keluarga sih. Karena gitu. lo show your awareness gitu loh sama dia gitu. Betul banget. Jadi penting banget menurut gue kabar. Nah, Del, boleh gak sih sedikit aja nih? Apa nih? Teman-teman deg-degan nih gue. ada yang belum denger lagu lo. Oke. Kasih lo nyanyi sedikit aja deh yang poin-poin ininya. Mulai ya? Iya, kok deg-degan sih belajar orang nyanyi, gue deg-degan. ini tanpa musik, ini tanpa nada nih, coba kita dengar suara-suaranya dia. Oke. All the late nights in your bed got me thinking probably I'm the best you've had. I don't even care if your parents made, but baby we can make it through the night. Mungkin orang-orang catchy-nya banget, maksudnya yang keinget di otak banget kan. Baby we can make it through the night. Mungkin yang inget itu ya. Asli nempel. Oke. Asli nempel. Boleh dong satu lagi dong. Apa ya? Gue kalau lagi gini tuh sering lupa lirik gue. Apa ya? Bentar, gue cek dulu deh. Boleh. Gue sambil nyari-nyari lirik gue karena jujur guys, gue orangnya tuh pelupa banget. Jadi kadang gue misalnya gue lagi temen gue muter lagu nih. Temen gue tuh hafal sama lagu gue. Tapi kok gue tiba-tiba lupa ya sama lirik gue sendiri ya. Tapi lu short term atau gimana? Emang short term? Short term memory maksud gue? Kayaknya iya sih, soalnya gue gampang lupaan banget. Di mana-mana lupa gue ya? Ini sebenarnya bagian lirik eksplisit, cuman ini bagian yang paling gue suka. Iya. Gak apa-apa. Diamond is the only payment. Pussy boys know what I'm aiming. This cookie costs your whole payment. This pussy bigger than a rat. Questions talking this and that. And the repetition turn into a set. The condition of my body will it stay the night. The urgency of collision we can do it all night. Jadi kalau orang nanya misalnya lirik eksplisit, liriknya eksplisit banget karena di bagian itu kayak pussy fuck gitu. Iya. Makanya kelihatan lu banget. Iya, makanya teman-teman gue tuh pas dengerin lagu gue kayak Del ini tuh loh banget dari lirik ini loh banget gitu. Kayak emang ini maksudnya ini personality branding yang mau gue tunjukkan bahwa ini loh Delanov tuh kayak gini. Gila, jadi karena ini first single gue, jadi ini harus jadi first impression orang-orang yang belum tahu gue terhadap gue juga. Iya gitu. Gila, gue ngeliat banget potensi besar banget dia. Amin, thank you Kak Faris. Nah, tadi lu mention nih, lu katanya suka Raisa. Katanya Raisa. Satu ini deh, dikit aja. Raisa deh, dikit aja. Soalnya gue suka banget nih suara lo. Gue mikir nih lagu Raisa. Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Gue tuh kadang kalau disuruh orang nyanyi gitu gue suka nervous nih, tapi kalau udah di stage gue kayak wow, gue harus pede banget nih gitu. Tapi lu pernah emang Del? Waktu stage pernah di big stage, gue menganggap ini big stage karena waktu pas awal-awal gue kuliah di Binus guys. Halo Binusian. Jadi waktu pas gue awal-awal masuk Binus ada audisi untuk inaugurasi, untuk nyanyi di inaugurasi. Jadi inaugurasinya itu kayak dibikin kayak event musik gitu. Dan itu lokasinya ada di Alsut. Ada audisi waktu itu, audisinya buat nyanyi. Di situ gue ngikut sebenarnya gabut aja sih. Iseng-iseng berhadiah gitu. Iseng-iseng berhadiah, gue ditelepon malam. Dela, selamat ya kamu terpilih untuk menyanyi di inaugurasi. Gue kayak wow. Ini maksudnya ditonton semua anak Binus dari Binus Alsut sama Kemanggisan, kan itu rame banget ya. Itu 2017 apa dulu? Itu 2017. Dan itu kayak pertama kali gue nyanyi di big stage segede itu dan ditonton orang banyak, dan di situ gue nyanyi lagu Raisa. Apa judulnya? Could It Be yang tadi. Iya. Memang lu suara bagus banget sih. Wow, thank you. Bagus banget sih, that's why lu kepilih buat nyanyi. Amin. Jadi kadang gue tuh nggak pernah semata-mata kayak emang suara gue bagus, kan gue nyanyi, enggak sih. Karena gue merasa blessing yang Allah dan Tuhan Allah kasih ke gue tuh kayak ya udah ini titipan, ini bakat yang harus lo kembangin. Ibaratnya lo punya bakat tapi kalau lo taruh aja kan nggak akan berkembang ya. Kalau lo punya bakat tapi lo asah-asah terus, ya pasti akan jadi lebih bagus gitu. Itu juga kayak lo nge-share ke teman-teman gak sih? Maksud gue kalau lagu kan bisa merefleksi
diri masing-masing orang Yap, ya. betul. Iya, jadi gunanya apa namanya, lu dikasih karunia sebesar itu, suara Amin, sebagus itu, amin. memang harus di-share, jangan diumpet-umpetin. Buat Iya, apa sih? bener. Makanya kadang kayak orang bilang kayak lu pede banget sih kalau misalnya kayak Holy Wings live, Yap. ada live music gitu. Ntar gue nawarin diri aja, kamu nyanyi dong ini. Maksudnya kayak ya itu sebagai salah satu sarana untuk gue menambah kepercayaan diri gue nggak sih kak? Iya. Kayak gue meminta untuk nyanyi dan di depan banyak orang, terus kayak ya udah pede aja gitu. Oke, berarti lu sering kan? Sering sih. Kayak kalau misalnya lagi live music dimanapun, gue pasti selalu kalau gue nggak minta mic-nya, temen gue yang langsung kayak mas nih mau nyanyi gitu. Oke, langsung gas banget. Gas Oke. banget. Nice, Del, good luck banget Del buat karir lo ke depannya. Thank you, amin. Gue punya pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau misalnya lo dikasih kesempatan buat share ke teman-teman, apalagi kita lagi masih di dalam masa pandemi ya, gitu. Tapi sharingnya dalam bentuk quotes. Ya, boleh gak? Kasih. Boleh. Gue punya satu quotes ini dari Agnes Mo, balik lagi dari inspirasi gue. Quotes dari Agnes Mo adalah dream, believe, and make it happen. Jadi lo nggak cuman bermimpi, tapi lo percaya akan mimpi lo, bahwa lo suatu saat bisa merealisasikan mimpi itu. Amin. Jadi dream, believe, ya terakhir ya lo make it happen. Yes. Jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut orang bilang kayak ih tinggi banget mimpi lo, lo banyak ngayal deh. Percayalah, semua yang gue dapetin sekarang adalah dulu khayalan gue. Dan sekarang nyata. Dan sekarang terjadi, sekarang nyata. Jadi dream, believe, and make it happen. Wow. Pokoknya ya jangan takut bermimpi dan nikmatin juga prosesnya ya. Yap, itu nikmatin proses wajib banget, karena di saat kayak lo tuh udah capek banget, pasti ada dong di saat kayak proses lu pasti merasa gue udah gitu. Yep. Gue udah capek, udah had enough, udah mau udahan aja. Yep. Tapi pas lo mendapatkan hal itu, proses yang capeknya itu tuh jadi kayak ih gue bisa loh ngelewatin itu, gue tuh bisa gitu ternyata. Jadi gue selalu menganggap gitu ya. iya, jadi gue selalu menganggap bahwa makanya tadi kenapa gue bilang setiap ada kesempatan gue ambil, karena gue merasa oh gue pasti bisa. Kok walaupun gue merasa gue nggak bisa, kan gue masih bisa belajar. Opsinya nggak bisa. Jadi lo bisa mau maju terus atau nggak bisa, tapi lo mau belajar. Wow. Gitu. Oke, guys, ini gue belajar banyak sih dari gila, lo optimis banget. Iya, harus. Optimisme ini yang harus lo semua punya sih. Betul. Harus banget, karena memang proses hidup ini emang nggak mudah ya. Ketika lo mau jadi sesuatu, memang lo harus menjalankan proses yang susah dulu, nggak bisa instan. Betul gitu, banget. harus Betul ada banget. prosesnya. Oke, Del, thank you so much. Thank you so much Kak Faris, dan thank you so much buat Street Meet Ina yang udah ngundang gue. Gue senang banget diajak podcast, apalagi di single pertama gue senang banget. Nanti kita akan kolaborasi bareng lagi kan nih? Boleh banget Masih untuk Ina music ya. video gue mungkin. Wah. Amin. Oke teman-teman, thank you udah nonton episode ini sama Delanov. Oke, sampai ketemu di video atau Street Talk selanjutnya. Gue Faris pamit undur diri, dan Delanov pamit undur diri juga. bye-bye.